Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kegiatan belajar untuk semester ini sebentar lagi akan dimulai. Di beberapa video yang lalu, kita sudah sama-sama membuat persiapan belajar untuk setiap mata kuliah yang akan kita pelajari semester ini. Nah, sesuai dengan janji saya dalam channel ini, saya akan terus membagikan tips-tips belajar, ide-ide saya tentang belajar, dan pengalaman-pengalaman saya selama belajar di Universitas Terbuka untuk kalian. Mengenai belajar di Universitas Terbuka, menurut saya, seorang mahasiswa yang menjalani proses belajar mandiri harus bisa menjalankan 3 tahap belajar secara lengkap supaya bisa mencapai atau memperoleh hasil yang maksimal. 3 tahapan tersebut adalah yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan belajar, dan yang ketiga adalah tahap evaluasi atau evaluasi mandiri. Nah, dari ketiga tahapan ini, menurut saya selama ini ada satu tahap yang sering terlupakan atau terabaikan oleh sebagian besar mahasiswa yang melakukan belajar mandiri, atau khususnya untuk kita mahasiswa yang belajar di Universitas Terbuka, yaitu tahap evaluasi mandiri. Bagaimana seorang mahasiswa bisa melakukan evaluasi mandiri? Simak sampai selesai. Suatu proses belajar yang utuh itu idealnya terdiri atas 3 tahap. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa 3 tahap itu terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan belajar, dan tahap evaluasi atau tahap evaluasi mandiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian hal-hal penting mengenai tahap evaluasi mandiri ini. Apa itu evaluasi mandiri? Mengapa harus ada evaluasi mandiri? Bagaimana kita melakukan evaluasi mandiri, dan hal-hal apa saja yang harus kita hindari saat melakukan evaluasi mandiri. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, apa itu evaluasi mandiri. Yang dimaksud dengan evaluasi mandiri adalah tahap akhir sebuah proses belajar yang dilakukan oleh seorang mahasiswa yang belajar secara mandiri, di mana dalam tahap ini mahasiswa melakukan evaluasi terhadap proses belajar dan hasil belajar yang diperolehnya dari proses tersebut. Sesuai dengan namanya, evaluasi mandiri, artinya evaluasi ini dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan terhadap dirinya sendiri. Ya, mungkin kedengaran agak rumit dan sulit, tapi menurut saya inilah salah satu titik kelebihan dari mahasiswa yang melakukan proses belajar mandiri, terkhususnya untuk kita mahasiswa Universitas Terbuka. Kelebihan kita di sini adalah kita melakukan semuanya secara mandiri, mulai dari persiapan, mengatur waktu belajar, kita belajar sendiri, dan akhirnya kita melakukan evaluasi sendiri terhadap diri kita. Pertanyaan yang kedua, mengapa harus ada evaluasi mandiri? Evaluasi mandiri ini menurut saya sangat penting karena dengan melakukan evaluasi mandiri, kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang kurang selama proses belajar yang lalu, dan juga kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita pertahankan atau bila perlu kita tingkatkan di proses belajar yang akan datang. Dengan melakukan evaluasi secara mandiri ini, kita bisa mengetahui penyebab-penyebab atau alasan-alasan mengapa kita sampai memperoleh nilai yang kurang memuaskan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya kita melakukan evaluasi mandiri? Dari pengalaman saya selama belajar di program studi ilmu hukum yang lalu, saya sudah melakukan evaluasi mandiri dan saya melakukannya dengan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah cetak nilai ujian atau nilai akhir kalian semester lalu, perhatikan nilai-nilai tersebut, dan urutkan nilai-nilainya mulai dari mata kuliah yang nilainya terendah sampai dengan mata kuliah dengan nilai tertinggi. Lalu langkah yang kedua, buatlah identifikasi cara belajar selama 1 semester yang lalu. Identifikasi cara belajar kita buat dengan cara
menuliskan atau membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses atau cara belajar kita semester lalu yang harus kita jawab sendiri secara jujur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain, apakah saya sudah mempelajari bahan ajar seluruhnya? Lalu, apakah saya sudah mengerjakan semua tugas yang diberikan? Apakah saya sudah mendownload dan membaca materi inisiasi yang diberikan tutor setiap minggu? Apakah saya sudah mengikuti diskusi secara disiplin setiap minggu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kalian jawab secara jujur berdasarkan apa yang sudah kalian lalui atau apa yang sudah kalian lakukan selama 1 semester yang lalu, sehingga kalian memperoleh nilai-nilai yang sudah kalian catat dan urutkan tadi. Langkah yang ketiga, catat kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan dari proses belajar kalian semester yang lalu. Nah, kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan ini akan kalian peroleh setelah melakukan identifikasi cara belajar. Jadi, pertanyaan-pertanyaan di tahap ketiga tadi, jika sudah kalian jawab secara jujur, jawaban-jawaban tersebut akan membantu kalian melihat kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimaksud untuk setiap mata kuliah yang kalian pelajari selama 1 semester yang lalu. Contoh-contoh kekurangan, misalnya, untuk mata kuliah A, saya hanya bisa mengerjakan 1 tugas, 2 tugas lainnya tidak sempat saya kerjakan. Atau untuk mata kuliah B, saya tidak membaca materi inisiasi sama sekali. Atau untuk mata kuliah C, saya hanya bisa mempelajari bahan ajar sampai dengan modul kedua. Itu contoh kekurangan. Kalau kelebihan, contohnya, untuk mata kuliah A, saya berhasil mengerjakan 3 tugas yang diberikan tutor. Lalu untuk mata kuliah B, saya berhasil mengikuti diskusi secara disiplin dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-8. Atau untuk mata kuliah C, saya berhasil mempelajari bahan ajarnya dari modul yang pertama sampai dengan modul yang terakhir. Itu contoh kekurangan dan kelebihan yang akan kalian temukan setelah melakukan identifikasi cara belajar. Lalu langkah yang keempat, gunakan kekurangan-kekurangan dan kelebihan tersebut untuk memperbaiki cara belajar kalian di semester berikutnya. Nah, kekurangan-kekurangan yang sudah kalian temukan di tahap ketiga tadi harus kalian perbaiki, tidak boleh kalian ulangi di semester berikutnya. Lalu, kelebihan-kelebihan yang sudah kalian lakukan di semester lalu berdasarkan identifikasi cara belajar tadi, harus kalian pertahankan atau bila perlu harus kalian tingkatkan di semester yang akan datang. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus kita hindari saat melakukan evaluasi mandiri? Dari pengalaman saya beberapa kali melakukan evaluasi mandiri, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama, jangan gunakan ungkapan atau kalimat-kalimat negatif untuk diri kita sendiri. Secara pribadi, saya percaya dan meyakini bahwa setiap kata yang keluar dari mulut saya adalah doa. Jadi, sebisa mungkin saya sangat menghindari ungkapan-ungkapan negatif untuk diri saya sendiri. Contohnya seperti ungkapan saya bodoh, saya sial, nilai saya jelek, saya tidak mampu. Saya sangat menghindari ungkapan-ungkapan seperti itu. Makanya saya ingin kalian juga demikian. Saya ingin kalian juga menghindari kata-kata seperti itu. Alangkah baiknya kita mengganti ungkapan tersebut dengan ungkapan-ungkapan yang lebih positif untuk diri kita sendiri. Contohnya, daripada bilang saya bodoh, lebih baik bilang saya harus belajar lagi. Daripada bilang nilai saya jelek, lebih baik bilang nilai saya kali ini kurang memuaskan. Atau daripada bilang saya sial, lebih baik bilang kali ini saya kurang beruntung. Hal-hal positif seperti itu lebih baik dan lebih berguna untuk kepribadian kita. Lalu yang kedua, jangan cepat puas dengan nilai yang kita peroleh. Sudah sepantasnya kita senang dengan nilai baik atau nilai bagus yang kita peroleh. Tapi saran saya, jangan cepat puas dengan nilai bagus yang kita peroleh.
Nilai bagus yang kita peroleh itu sepantasnya tidak membuat kita puas, tetapi menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik di proses belajar atau di semester berikutnya. Menurut saya, mengapa harus seperti itu? Karena rasa puas terhadap nilai bagus, salah satu nilai bagus yang kita peroleh semester lalu, akan membuat kita kurang fokus dengan mata kuliah lain yang mendapat nilai kurang memuaskan. Contohnya, untuk teman-teman yang belajar di program studi ilmu hukum, contohnya semester lalu, kalian mengambil mata kuliah hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata kalian mendapat nilai A, sedangkan hukum pidana kalian mendapat nilai C. Kalau kalian cepat puas dengan hukum perdata yang mendapat nilai A, kalian akan kehilangan fokus atau tidak terlalu memperhatikan dengan hukum pidana yang mendapat nilai C. Padahal seharusnya jika memperhatikan kedua nilai tersebut, hukum perdata yang mendapat nilai A ini harusnya menjadi motivasi untuk kalian supaya bisa memperbaiki nilai hukum pidana yang tadinya mendapat C. Harusnya itu membuat kalian berpikir, kalau hukum perdata bisa dapat A, seharusnya hukum pidana juga bisa dapat A. Kenapa saya hanya bisa dapat C? Itulah yang saya maksud. Jangan cepat puas dengan satu nilai bagus yang kalian peroleh. Perhatikan itu, satu nilai bagus atau beberapa nilai bagus yang kalian peroleh seharusnya, sepantasnya menjadi motivasi untuk bisa memperbaiki nilai mata kuliah lain yang kurang memuaskan. Lalu hal yang ketiga yang harus kita hindari adalah jangan menyalahkan orang lain. Kalau di semester sebelumnya kita memperoleh nilai yang kurang memuaskan, seharusnya dan sepantasnya kita mempertanyakan apa yang salah dengan diri kita sendiri sehingga kita mendapat nilai yang kurang memuaskan. Jangan menyalahkan tutornya, jangan menyalahkan pekerjaan kantor yang menumpuk, dan jangan salahkan siapapun, karena menyalahkan orang lain tidak akan membantu kita untuk menjadi lebih baik di proses berikutnya atau di semester berikutnya. Disinilah fungsinya langkah identifikasi cara belajar. Karena saat mengidentifikasi cara belajar kita yang lalu, kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai cara belajar kita dan kita jawab sendiri dengan jujur. Dari jawaban-jawaban inilah kita akan menemukan sendiri apa yang salah dengan proses belajar kita, sehingga kita memperoleh nilai yang kurang memuaskan. Nah, kalau kalian berhasil melakukan evaluasi mandiri ini, saya jamin kalian tidak akan menyalahkan orang lain untuk nilai kurang memuaskan yang kalian peroleh semester lalu, dan saya jamin kalian bisa menemukan sendiri apa yang kurang, apa yang salah, dan bisa kita perbaiki di proses belajar yang akan datang atau semester yang akan datang. Nah teman-teman, saya sudah selesai membagikan dan menjelaskan segala sesuatu yang penting yang harus diketahui mengenai proses evaluasi mandiri. Untuk kalian yang saat ini sudah memasuki semester 2, semester 3, dan seterusnya, saya berharap video ini bisa membantu kalian melakukan evaluasi mandiri terhadap proses belajar dan hasil belajar kalian semester yang lalu, sehingga kalian bisa menjalani semester yang akan datang dengan lebih baik dan tentu saja mendapat nilai atau hasil yang lebih baik dari semester sebelumnya. Dan untuk teman-teman mahasiswa baru Universitas Terbuka, saya berharap video ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi sumber informasi untuk kalian, agar kalian bisa melakukan evaluasi mandiri di akhir semester ini setelah kalian mengetahui nilai ujian atau nilai akhir kalian. Dengan demikian kalian bisa mengetahui apa-apa saja yang kurang selama proses belajar semester ini dan yang harus kalian perbaiki di proses belajar semester berikutnya. Nah, video kali ini saya sudahi di sini. Dan seperti biasa, saya minta dukungan kalian dengan cara subscribe channel saya ini, channel Priska Sylvia, supaya saya lebih semangat lagi membuat lebih banyak video yang menarik dan yang berguna mengenai proses belajar kita di Universitas Terbuka. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya berikutnya. Tonton, like, komen, dan share video-video saya yang lain jika kalian merasa video-video saya itu menarik dan berguna untuk orang lain. Salam sehat, salam semangat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.